Mana? Mana? Ano ka? A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Rizky Parnaputra Salowo, NIM 254100022. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kondisi asam dan basa dapat mempengaruhi kuat tekan beton. Mungkin kalian sering mendengar bahwa beton kuat, keras, dan kokoh. Namun, apakah beton bisa bertahan terhadap semua kondisi lingkungan? Ternyata tidak. Ada kondisi tertentu yang bisa melemahkan beton secara cepat maupun perlahan. Di video ini, kita akan membahas mekanisme, contoh nyata, hingga cara pencegahannya. Pertama, apa itu kuat beton? Sebelum kita memahami pengaruh asam dan basa, kita perlu tahu apa yang disebut kuat tekan beton. Kuat tekan adalah kemampuan beton menahan beban tekan hingga beton tersebut pecah. Cara menguji tekan beton biasanya menggunakan alat uji tekan dan hasilnya dinyatakan dalam satuan megapascal. Kuat tekan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komposisi campur beton, kualitas agregat, rasio air semen, cara perawatan atau karing, dan yang akan kita bahas hari ini, pengaruh lingkungan. Oke, mari kita masuk ke topiknya, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan asam, kita mulai dari asam ya. Lingkungan asam adalah lingkungan dengan pH rendah atau bersifat korosif. Contohnya air hujan asam, tanah gambut, limbah pabrik, bahkan jenis air laut. Ketika beton berada di lingkungan asam, terjadi reaksi kimia yang merusak komponen penyusun beton, seperti beton yang mengandung banyak kalsium hidroksida. Ketika bertemu asam, zat ini akan larut. Akibatnya struktur internal beton melemah. Setelah itu, lapisan terluar beton akan mulai tererosi. Jika paparan berlangsung lama, kerusakan akan menjauh ke dalam pori-pori beton. Tidak jarang kita melihat permukaan beton jadi rapuh, mudah hancur, dan teksturnya seperti tergerus. Dan hal yang paling penting, kuat tekan beton turun drastis. Itulah mengapa beton tidak boleh langsung terkena lingkungan asam tanpa perlindungan khusus. Masuk ke pengaruh lingkungan basa ya. Tadi asam, sekarang kita basa. Berbeda dengan asam, lingkungan basa atau jenuh air biasanya tidak masuk dengan cara kimia, tapi lebih ke proses fisik atau korosi. Lingkungan basah dapat berasal dari tanah air yang tinggi, hujan terus-menerus, lokasi dekat sungai, atau bagian struktur bawah tanah. Ketika beton terlalu sering basah, pori-porinya akan terisi air. Hal ini menyebabkan beton menjadi permeabel atau mudah menyerap air. Jika air masuk ke dalam pori-pori lalu menguap dan mengembang, hal itu dapat menyebabkan retak halus atau micro crack. Selain itu, air membawa oksigen, ion klorida yang mampu menyebabkan tulangan baja dalam beton mengalami korosi. Begitu tulangan mulai korosi, volumenya mengembang dan beton akan retak dari dalam. Apa efek akhirnya? Kuat tekan beton menurun secara perlahan atau bertahap. Walaupun tidak secepat akibat asam, kerusakan akibat kondisi basah bisa sangat parah dalam waktu jangka panjang. Perbandingan kerusakan asam dan basa. Jika kita bandingkan, kerusakan akibat asam biasanya lebih cepat dan sifatnya kimia. Sedangkan kerusakan akibat basa
bisa lambat tapi menyebabkan penurunan durabilitas yang signifikan. Lingkungan asam melarutkan komponen beton sehingga kuat tekan turun cepat. Sementara lingkungan basah merusak melalui porositas, retak mikro, dan korosi tulangan, menyebabkan penurunan kuat tekan jangka panjang. Jadi, dua-duanya berbahaya, tetapi mekanismenya berbeda. Jika dilihat dari studi khusus nyata, pertama, pada beton yang dibangun daerah tanah gambut punya pH sangat rendah, bisa sampai 3 atau 5. Jika beton bisa digunakan di sana tanpa perlindungan, kuat tekannya bisa turun hingga 20 sampai 40% hanya dalam beberapa bulan. Contoh kedua, beton di daerah pelabuhan atau konstruksi laut. Selain kondisi basah, air laut mengandung klorida yang sangat agresif. Klorida mempercepat korosi tulangan, menyebabkan beton retak dan mengelupas. Di contoh ketiga, beton yang kehujanan saat masih tahap awal pengerasan. Pada fase awal, beton sangat sensitif terhadap air. Hasilnya, permukaannya rapuh, mudah terkelupas, dan kuat tekan tidak mencapai target. Cara mencegah penurunan kuat tekan. Ada beberapa cara untuk mencegah kerusakan beton akibat asam dan basa. Pertama, gunakan beton dengan mutu tinggi atau dengan beton dengan perpaduan bahan tambahan seperti silika foam. Ini membuat beton lebih rapat dan lebih tahan. Kedua, berikan coating atau lapisan pelindung. Pelapis seperti epoxy atau waterproofing bekerja sebagai pelindung air dan zat kimia. Ketiga, gunakan semen khusus seperti semen tahan sulfat atau semen untuk kondisi asam. Keempat, pastikan proses goreng dilakukan dengan benar. Kunci utama beton kuat adalah proses pengerasan yang terkontrol, bukan karena hujan atau air berlebih. Kelima, rancangan drainase yang baik agar tidak menggenang di sekitar struktur. Ya, oke, kita lanjut ke contoh gambar dan penjelasan singkat serta kesimpulan dari materi di atas. Pertama, reaksi asam terhadap beton atau korosi dan degradasi. Seperti contoh gambar pertama, jika asam telah bercampur dengan pasta semen, akan menyebabkan permukaan beton rapuh, berlubang, dan menurunkan kuat tekan. Seperti gambar di kedua, beton mengalami retakan yang signifikan pada waktu tertentu atau sesuai dengan kuat tekannya. Semakin lama akan semakin retak dan mengalami rubuh pada beton. Penjelasan singkat, asam seperti H2SO4 atau HCl mengikis pasta semen, menyebabkan permukaan beton rapuh, berlubang, dan menurun kuat tekan. Kita masuk ke bagian kedua. Pengaruh lingkungan basah pada beton. Seperti pada gambar pertama, jika basah pada beton, semakin lama akan semakin menyebabkan tulangan korosi dan mengembang, menyebabkan retakan atau micro crack pada beton.
seperti pada gambar ketiga. Penjelasan singkat, lingkungan basah umumnya tidak merusak beton, justru cocok karena beton sendiri bersifat alkalis. Namun alkali agregat reaction atau AAR bisa terjadi jika agregat reaktif. Bagian ketiga adalah struktur beton yang masih kuat dan padat. Gambar beton yang padat, homogen, dan tidak terdegradasi menandakan kuat tekan yang masih baik. Seperti contoh, ini menggunakan alat seperti uji tekan silinder yang akan kita bahas di bagian kelima nanti. Masuk ke grafik penurunan kuat tekan beton akibat paparan asam. Ini adalah contoh grafik penurunan kuat tekan beton akibat paparan asam. Penjelasan singkat biasanya menunjukkan bahwa semakin lama beton terkena asam, semakin menurun kuat tekannya. Seperti contoh di atas itu yang sudah mengalami crack atau retakan pada beton. Bagian kelima, contoh kuat tekan beton. Contoh pengujian kuat tekan beton. Uji tekanan silinder. Seperti pada gambar, ini adalah alat untuk uji kuat tekan beton. Seperti pada gambar 1, ini menunjukkan cara untuk menguji kuat tekan beton dan seberapa besar beban yang bisa ditanggung beton. Dan nomor kedua adalah seberapa besar beban maksimum yang bisa diterima setelah terkena lingkungan asam atau basah. Seperti contoh pada gambar pertama, di sini jika melakukan perawatan secara benar dan sesuai arahan, kemungkinan besar dapat menanggulangi pengaruh asam dan basah pada beton dan akan memperkuat beton dengan jangka pakai yang lama dan demi kenyamanan pengguna bangunan. Oke, jadi kesimpulan dari bagian pertama kedua yaitu tentang bagaimana asam dan basah dapat mempengaruhi kuat tekan dan efeknya pada beton sangat signifikan. Dan bagian ketiga dan keempat ini adalah contoh beton yang kuat dan grafik penurunan tekanan beton akibat paparan asam dan basah yang apabila jika tidak ditangani dengan tepat atau diantisipasi dengan pengujian dan pencegahan yang benar dan baik, maka akan terjadi hal yang sangat tidak kita inginkan. Menutup atau kesimpulannya, baik, itu tadi pembahasan lengkap tentang bagaimana kondisi asam dapat mempengaruhi kuat tekan beton. Sekarang kita tahu bahwa beton tidak selalu kuat di semua kondisi. Dengan pemilihan material yang tepat, teknik perlindungan yang baik, dan desain yang benar, beton bisa jauh lebih tahan dan awet.
Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.